kenapa pada ritual tawaf laki-laki dan perempuan dicampur padahal kan bukan muhrim? Pencampuran pria dan wanita dalam ritual tawaf di sekitar Ka'bah merupakan fenomena unik yang sering menjadi sasaran kritik tajam, baik dari kalangan feminis liberal maupun dari kalangan konservatif ekstremis yang menuntut pemisahan gender total. Berikut adalah analisis dari sudut pandang kritikus ekstrem mengenai isu ini. 1. Tuduhan inkonsistensi syariat. Kritikus ekstrem dari kalangan Puritan memandang pencampuran ini sebagai bukti adanya standar ganda dalam penerapan hukum Islam. Mereka berargumen bahwa jika di dalam masjid biasa, bahkan di Masjidil Haram di luar area tawaf, laki-laki dan perempuan dipisahkan dengan pembatas yang ketat, maka membiarkan mereka berdesak-desakan dalam jarak fisik yang sangat dekat saat tawaf adalah sebuah kontradiksi teologis. Mereka menganggap otoritas agama gagal menjaga ikhtilat, campur baur, yang seharusnya dilarang dalam kondisi apapun. 2. Kritik atas keamanan dan martabat wanita. Dari sudut pandang kritikus sosial ekstrem, ketiadaan pemisahan gender saat tawaf dianggap sebagai pengabaian terhadap kenyamanan dan keamanan wanita. Mereka menyoroti risiko pelecehan seksual atau kontak fisik yang tidak diinginkan di tengah kerumunan jutaan orang. Kritikus berpendapat bahwa narasi, semua orang fokus pada Tuhan, adalah bentuk pengabaian terhadap realitas biologis dan psikologis manusia, di mana kontak fisik antara lawan jenis yang bukan muhrim tetap memiliki dampak emosional dan hukum yang serius. 3. Pandangan sebagai peninggalan ritual kuno. Beberapa kritikus sejarah sekuler berpendapat bahwa pencampuran gender dalam tawaf adalah sisa-sisa tradisi kuno yang tidak bisa sepenuhnya diubah oleh Islam. Sebelum era Islam, kaum pagan melakukan tawaf bahkan dalam keadaan tanpa busana. Kritikus ini melihat fakta bahwa Islam tetap membiarkan pria dan wanita tawaf bersama sebagai bentuk kompromi sejarah terhadap tradisi lokal yang sudah mendarah daging, yang secara logis bertentangan dengan aturan segregasi gender dalam Islam itu sendiri. 4. Simbolisme hilangnya privasi religius. Kritikus radikal berpendapat bahwa kehusyukan ibadah terganggu ketika seseorang harus berjuang menjaga jarak fisik dari lawan jenis di tengah kepadatan. Mereka menuduh bahwa membiarkan pencampuran ini adalah bentuk kegagalan institusi agama dalam menyediakan ruang ibadah yang benar-benar suci dan steril dari potensi godaan atau gangguan duniawi. Referensi dan sudut pandang penyeimbang. Secara jurisprudensi, fiqh, arus utama, praktik ini didasarkan pada prinsip darurat dan sejarah. Sahih Bukhari Muslim, terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa para istri Nabi, seperti Aisyah, melakukan tawaf bersama jamaah lainnya, namun mereka tetap menjaga jarak dan berusaha tidak bercampur baur secara langsung di barisan depan. Imam An-Nawawi, Al-Majmu', menjelaskan bahwa pada dasarnya wanita dianjurkan tawaf di pinggir kerumunan agar tidak bersentuhan dengan pria, namun pencampuran yang terjadi karena kepadatan luar biasa dianggap sebagai dimaafkan, maafu, karena alasan keterbatasan ruang dan teknis. Fatwa Lajnah Ad-Daimah menegaskan bahwa meskipun ikhtilat, bercampur dengan sengaja untuk tujuan maksiat, dilarang, kehadiran pria dan wanita dalam satu tempat ibadah untuk tujuan yang berbeda, haji umrah, dengan kerumunan yang tidak terhindarkan dianggap sebagai pengecualian hukum atas dasar kebutuhan, al-hajah.